Kisah Orang Kudus hari ini tanggal 1 Mei adalah Santo Peregrinus. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Peregrinus Lassiosi lahir sekitar tahun 1260. Ia adalah putra tunggal dari keluarga bangsawan Lassiosi di kota Forlì, Italia Utara. Masyarakat kota Forlì saat itu sedang terpecah atas dua kelompok, sebagian setia kepada Bapa Suci di Roma, dan sebagian lagi adalah para anti-paus yang ingin menghancurkan gereja Katolik. Peregrinus dan keluarga Lassiosi adalah pendukung setia dari kelompok anti-paus. Pada tahun 1283, Paus Martinus keempat mengutus Santo Filipus Benizi, pemimpin biara Servite, untuk mencoba mendamaikan masyarakat Forlì yang sedang terpecah itu. Ketika Filipus mencoba untuk berkhotbah di Forlì, ia diserang oleh Peregrinus yang saat itu baru berusia 18 tahun. Santo Filipus ditinju hingga roboh oleh Peregrinus. Orang kudus ini tidak melawan. Ia bangkit kembali, menatap Peregrinus dengan penuh kasih dan berkata, "Engkau boleh meninju pipiku yang sebelah lagi." Sikap Santo Filipus ini seketika mencairkan kekerasan hati Peregrinus. "Belum pernah aku menjumpai orang seperti dia ini," kata Peregrinus dalam hatinya. Dengan wajah terkesima, ia jatuh berlutut di hadapan Santo Filipus Benizi dan memohon ampun atas perlakuan kasarnya itu. Santo Filipus pun memaafkannya. Walau Santo Filipus kemudian dengan kasar diusir keluar kota oleh massa anti-paus, namun kesuciannya itu telah merasuki jiwa Peregrinus. Semenjak kejadian itu, Peregrinus Lassiosi bertobat. Ia bertekad untuk menjalani hidup baru yang lebih religius dalam doa dan mati raga. Rahmat Tuhan semakin kuat mempengaruhi hidupnya, hingga suatu hari Bunda Maria menampakkan diri kepada Peregrinus. Bunda menyuruh Peregrinus pergi ke kota Siena dan masuk biara. Atas petunjuk Bunda Maria, Peregrinus pergi ke biara Servite Santa Maria di kota Siena. Di sana, dengan tangan terbuka dan dengan penuh kasih, ia disambut oleh seorang kudus yang dulu pernah ia aniaya, yaitu Santo Filipus Benizi. Dengan hati yang dipenuhi penyesalan akan sikap di masa lalu, Peregrinus menjalani kehidupan dalam biara dengan tenggelam dalam doa, mati raga, dan tekun belajar. Beberapa tahun kemudian ia pun ditabiskan menjadi seorang imam dari Ordo Servite. Peregrinus kemudian dikirim kembali ke Forlì, kota kelahirannya. Di sana ia kemudian mendirikan sebuah biara Servite dan menjadi terkenal karena khotbah-khotbahnya dan karena kesucian hidup serta pengabdiannya kepada orang sakit dan kaum miskin. Banyak mukjizat kemudian dilaporkan dilakukan oleh Santo Peregrinus. Dikisahkan bahwa ia pernah secara ajaib menggandakan gandum dan anggur pada saat terjadi masa kekurangan bahan pangan yang parah di Forlì. Pada suatu hari Peregrinus jatuh sakit. Ia diserang penyakit kanker pada kakinya. Dokter yang merawatnya menganjurkan agar kakinya diamputasi demi menyelamatkan nyawanya. Pada malam sebelum hari operasi, sebelum ia tidur malam, Peregrinus berdoa dengan kusuk kepada Tuhan Yesus yang tersalib. Tanpa disadarinya, tiba-tiba saja ia telah jatuh tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat Yesus mengulurkan tangannya dari atas salib dan menyentuh kakinya yang sakit itu. Ketika ia bangun dari tidur, didapatinya kakinya sudah sembuh. Dokter yang datang pada keesokan harinya tidak lagi menemukan adanya tanda-tanda kanker pada kaki Santo Peregrinus. Segera saja berita tentang penyembuhan ajaib ini menyebar di seluruh kota. Banyak orang kemudian datang untuk memohon berkat doa dan nasihatnya. Santo Peregrinus akan selalu memberkati dan mendoakan mereka serta memberikan nasihat yang sederhana namun sangat bijaksana. Orang-orang kemudian menyebutnya sebagai malaikat penasehat yang baik. Mereka begitu bersyukur atas kehadirannya di tengah-tengah mereka. Selama 62 tahun kemudian, ia berkarya dengan penuh semangat dan diperkuat oleh kehidupan doa dan mati raga yang mendalam. Orang suci ini tutup usia pada sekitar tahun 1345 ketika ia berusia 85 tahun. Ribuan orang dari segenap penjuru Italia Utara, dari kota dan desa datang untuk memberikan penghormatan terakhir baginya.
Beberapa pelayat yang sakit dilaporkan mengalami mukjizat penyembuhan saat mengikuti upacara penguburan Santo Peregrinus. Santo Peregrinus adalah santo pelindung bagi para penderita penyakit yang sulit untuk disembuhkan seperti kanker, AIDS, dan lain-lain. Para penderita kanker banyak yang berdoa novena memohon kesembuhan untuk perantaraannya, dan secara luar biasa banyak di antara mereka yang disembuhkan.